Halo, eh, halo, selamat malam. Ini kita coba tes dulu ya, cek dulu. Ya, malam ini teman-teman semua, selamat malam sebelumnya. Saya dengan Detektif Swasta Jessica, ya dari iDetektif mewakilkan. Malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kita ini adalah seorang pengacara ya, spesialisnya perceraian. Kebetulan merupakan salah satu dari kerabat saya juga sih. Jadi kita ngobrol-ngobrol, sharing santai saja. Ya, topik pembahasan kita pada malam kali ini adalah tentang investigasi perselingkuhan dan pengacara perceraian dalam persidangan. Jadi yang akan kita bahas ini adalah mengenai investigasi swasta, pengumpulan buktinya, lalu untuk kemudian diajukan kepada perceraian sebagai bukti perselingkuhannya, seperti itu ya. Oke, biar nggak terlalu lama ya, kita bisa langsung saja mencoba invite Pak Riki Subagja. Ini sambil suara tes, suara saya masuk ya teman-teman semua. Oke, kita coba invite Pak Riki biar bisa join. Kita sudah invite ya, kita tinggal tunggu yang bersangkutan masuk nih. Kalau selain perselingkuhan tetapi kasus obat terlarang gimana Mbak? Nanti itu akan kita bahas ya Ibu. Halo, selamat malam Pak Riki. Halo, selamat malam Ibu Jessica. Apa kabar? Ya Pak, kabar baik, apa kabar nih Pak Riki nih di Baik situasi juga. COVID nih? Ya, situasi COVID begini, jaga-jaga kesehatan. Pokoknya semua harus sehat ya. Amin, alhamdulillah lah kalau sehat mah. Ya, betul. Iya nih, kebetulan malam kali ini di kesempatan kita kali ini ya, kita akan membahas mengenai investigasi perselingkuhan dan pengacara perceraian dalam persidangan ya Pak Riki. Ya, Ini betul. kebetulan teman-teman semua kita ngobrol santai aja ya. Kita sambil sharing-sharing. Nanti apabila ada topik-topik yang ingin digali lebih dalam, ingin ditanyakan lagi lebih dalam, mangga silahkan. Ya, untuk yang sudah hadir, sudah menonton, para followers dan juga beberapa klien mungkin ikut menonton siaran live malam kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh disimpan dulu sampai sesi akhir. Begitu kurang lebihnya. Ya. Oke. Oke Pak Riki, boleh perkenalkan dulu nih Pak Riki sama teman-teman followers yang lagi pada nonton. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Ricky Subagja. Saya dari Ricky Subagja and Partners. Di sini saya berprofesi sebagai advokat. Dan diminta untuk bergabung dengan Ibu Jessica untuk malam ini untuk memberikan sedikit pengetahuan saya bagi klien-kliennya Bu Jessica gitu. Ya, kalau untuk peran pengacara perceraian sendiri nih gimana sih Pak Riki di mata hukum saat persidangan lah, kita bahasnya lebih sedikit Iya, mengkerucut saja, jadi nggak boleh. melebar kemana-mana gitu. Peran pengacara sendiri di dalam persidangan tentunya dalam perkara perceraian ya, dalam hal ini ya, Betul, dalam betul. perkara perceraian, dalam hal ini karena perceraian termasuk ke dalam perkara perdata, di mana perkara perdata ini seseorang tidak harus diwakili oleh kuasa hukum. Namun biasanya karena memang adanya kesibukan lain, maka para pihak memberikan kuasanya kepada pengacara atau advokat untuk mewakili kliennya dalam perceraian itu sendiri untuk mengurus tahap-tahapan supaya gugatan perceraiannya dikabulkan oleh hakim di Oke. persidangan.
Tentunya Oke. kita sebagai kuasa hukum itu memberikan konsultasi hukum dalam menghadapi gugatan perceraian itu sendiri, sehingga apa yang diminta oleh klien bisa terkabul oleh uh, hakim di persidangan. Seperti itu sih peranan dari Kurang banyak. pengacara sendiri. Oke. Oke, berarti kalau untuk mengajukan perceraian sendiri ya Pak Riki ya, sendiri pun nggak pakai kuasa hukum itu sebenarnya nggak masalah ya? Sebenarnya tidak masalah, namun karena memang adanya kesibukan, ya ada yang bekerja mungkin yang tidak bisa ditinggal gitu kan, atau memang tidak ingin secara langsung mengurus di persidangan, maka biasanya para pihak itu memberikan kuasa kepada pengacara atau advokat untuk mewakili mereka di persidangan seperti itu. Yang intinya sih untuk mewakili. Jadi tidak perlu hadir juga di persidangan atau malas datang ke pengadilan mungkin, makanya memberikan kuasa kepada pengacara gitu untuk diurus Oke. sampai selesai. Oke. Seperti itu Nah, Mas lalu Ibu sekarang. lalu berarti kan dalam proses perceraian sendiri ya Pak Riki, seperti yang tadi disampaikan, tidak masalah sebenarnya jika memang ingin diurus sendiri gitu ya. Tidak masalah Kecuali sebetulnya. mungkin jika memang klien yang bersangkutan ini dalam keadaan sibuk atau ada urusan, maka Betul, diwakilkan oleh pengacara betul diwakili kuasa oleh hukumnya pengacara, ya. mewakili. Mewakili. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai korelasinya dengan investigasi swasta Iya, nih, Pak Riki. iya, iya. Jadi memang kan kebanyakan klien-klien yang datang ini adalah kepada kita ingin mengumpulkan bukti dari perselingkuhan nih Pak Perselingkuhan. Riki ya. Perselingkuhan suaminya atau istrinya gitu kan. Mereka sudah mencurigai pasangan mereka nih selingkuh nih. Aduh, udah selingkuh nih Bu Jas Ya, nih. itu biasa Gimana di nih? kota-kota besar ya. Itu hal biasa di kota-kota besar ya Bu Jessica ya. Nah, lalu mereka ingin mengumpulkan bukti gitu, Ya. Pak Riki. Akhirnya mereka menghubungi kita ya. Di Mm-hmm. sini kita bantu untuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan tersebut, bukti fisik ya. Nah, lalu Ya, kemudian bukti fisik itu biasanya kita serahkan kepada kliennya dan kliennya itu memproses dengan kuasa hukumnya gitu ya, Pak Riki. Nah, cuman di sini mungkin Pak Riki bisa bantu menjelaskan bahwa kita biasanya hasil investigasi yang kita dapat ya dan kita berikan kepada klien itu harus diurus melalui pengacara karena tidak bisa langsung diajukan sendiri sebagai bukti begitu. betul, Nah, betul, betul. nah itu kalau dari sisi hukum gimana nih Pak Riki dari hasil bukti yang kita peroleh seperti foto, Ya. video gitu kan. Nah, itu bagaimana tuh Pak Riki? Seperti yang pernah saya tangani khususnya dalam perkara-perkara perceraian, memang bukti-bukti itu kita menjadi syarat utama dalam menghadapi gugatan. Apa itu mengajukan gugatan atau menjadi pihak tergugat dalam suatu perkara perdata, bukti adalah salah satu yang fundamental dalam perkara perceraian. Jadi pada intinya peranan dari detektif swasta itu sendiri memang sangat vital karena mungkin adanya kesibukan dari para klien untuk menangani misalkan ada kecurigaan pasangannya apakah berselingkuh atau tidak. Makanya dengan adanya jasa detektif swasta ini khususnya di bidang perselingkuhan itu sangat penting. Jadi itu memudahkan kami juga dalam hal mengajukan bukti di pengadilan yang tentunya memang bukti-bukti di pengadilan itu yang menguatkan bahwa memang sudah terjadi salah satu syarat dalam perceraian. Dan memang berdasarkan pengalaman kami, salah satu alasan seseorang ingin mengajukan cerai itu, kalau saya sih bilang adanya 3K. Apa tuh, Pak Riki? 3K. K itu biasanya masalah keuangan. Umum ya. Kedua itu masalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang ketiga yang menarik yang kita saat ini bahas itu masalah kamar. Dalam hal ini adanya urusan ranjang. Pihak kamar itu bisa banyak, salah satunya yaitu adanya peranan pihak ketiga atau orang ketiga ya bisa disebut sampai sekarang, atau pelakor bisa disebut situ atau pembunuhan gitu. Dan bukti itu sendiri memang biasanya kalau di tangan pengacara itu kita
pilah dan pilih dulu mana yang bisa dijadikan bukti di pengadilan yang memang tentunya harus menguatkan dari sisi klien kita juga sendiri. Kalau kita lihat sih dalam ketentuan apa namanya hukum acara perdata yang diatur dalam 164 HIR mengenai bukti-bukti di pengadilan itu yang menguatkan dalam unsur perdata itu adalah bukti formal. Dan bukti ini tuh dalam arti pertama surat, ya, surat itu bisa dijadikan bukti. Surat dalam arti misalkan foto dan sebagainya itu bisa termasuk. Gitu. Oh, foto itu termasuknya surat ya Pak ya? Bisa dimasukkan itu seperti itu, dan itu nanti akan memperkuat gitu kan, bisa foto, bisa misalkan ada surat-surat atau bukti-bukti, misalkan kalau di Shopee ya. Kalau di Shopee itu misalkan ada perselingkuhan di Shopee, bayarin apa namanya? Oh, ini ya e-commerce ya, seperti gitu ya. Betul, itu kan bisa jadikan bukti-bukti juga kan bahwa memang terjadi perselingkuhan di situ. Gitu. Terus misalkan sekarang kan banyak ya, bahkan perselingkuhan itu tidak hanya terjadi di media sosial dalam arti Instagram atau WA. Bahkan kita temui juga ada beberapa klien kami ternyata ada yang berselingkuh di game online gitu kan. Nah, itu kan bisa Mobile Legend, PUBG gitu ya. Legend, gitu kan. Sekarang tuh canggih-canggih otak-otak manusia zaman sekarang untuk melakukan kejahatan. Jadi, biar nggak ketahuan. Betul, bisa melalui game online atau apa namanya? E-commerce lainnya gitu. Jadi memang perlu ketelitian di situ. Dan memang peranan dalam detektif ini sendiri kan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang dalam hal ini yang biasa lah, yang tanpa skill gitu. Begitu ya. Ya harus mempunyai skill khusus. Yang tentunya agen-agennya Bu C. Jessica pasti udah memenuhi syarat lah. Udah canggih lah. Bisa semua permasalahan perselingkuhan di ibu kota ini. Iya, jadi betul Pak Riki untuk info yang tadi disampaikan ya, bahwa kita mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan seperti foto, video, lokasi perselingkuhannya di mana, Pak Riki. Betul. Jadi memang juga bisa jadikan bukti kita. Iya, chat juga, dan biasanya setelah kejadian-kejadian sudah terbukti perselingkuhan ini, si pelaku perselingkuhan ini ya kita bilang pelaku kejahatan ya, kejahatan perselingkuhan. Iya. Biasanya ini dia kalau masalah kejahatan itu otak manusia itu canggih-canggih, pinter-pinter, jadi segala macam yang bisa menjadi ada aja gitu jalannya. Ya, benar. Pastinya agen-agennya Bu Jessica ini sangat profesional dan pasti udah terlatih lah dalam hal menguak misteri itu gitu. Terima kasih. Dan memang terbantu sangat lah untuk kami sebagai pengacara gitu. Oke, lalu ini Pak Riki untuk bukti perselingkuhannya tadi kan sudah disampaikan juga ya Pak Riki, seperti chat, lalu apa namanya bukti fisik, pertemuan ya di kamar hotel seperti itu. Nah ini misalnya nih Pak Riki, ini berdasarkan kasus kita juga ya. Jadi misalnya klien mendapati si suaminya berselingkuh di sebutlah kos-kosan gitu ya Pak ya. Kos-kosan kurang oke sebenarnya, tapi ya itulah yang terjadi. Kos-kosan sama anak muda mungkin ya usia inilah, kalau orang bilang mah ayam kampus gitu ya, kenanya mah bahasanya gitulah. Nah lalu digerebek nih Pak Riki ya, digerebek akhirnya terjadilah keributan di kos-kosan itu. Nah, si klien datang, si klien menggerebek. Nah, apakah bukti dari penggerebekan itu ya bisa dibawa ke ranah hukum? Apakah ada dampak negatifnya gitu? Apa nih sisi positif dan negatifnya jika hasil bukti perselingkuhannya itu dalam proses penggerebekan gitu? Ya. Kalau kami sih sebenarnya dalam hal ini tidak menyarankan ya, karena memang namanya orang yang sedang dibakar api cemburu kan, takutnya memang ada tindakan-tindakan yang memang di luar akal sehat dia berdasarkan emosi, takutnya ada tindakan-tindakan yang unsurnya jadinya pidana gitu. Di situ takutnya ada penganiayaan atau ada kata-kata yang menyudutkan, yang bahasa-bahasa kotor yang tidak menyenangkan orang lain, jadi takutnya juga diarahkan ke arah pidana. Tapi memang kalau misalkan setelah kejadian apakah bisa dijadikan bukti, kalau secara video sih memang nanti bisa dipertunjukkan di persidangan seperti itu. Dan memang mungkin
rekan-rekan yang mengikuti penggerebekan itu nanti bisa dijadikan saksi untuk memperkuat bahwa memang Oke. telah terjadi salah satu unsur yang bisa menyebabkan perceraian gitu, salah satunya perselingkuhan, melakukan selingkuh atau adanya orang ketiga gitu, bahkan mungkin ada orang keempat, kelima gitu kan. Memang Oke. seperti itu gitu. Cuman Apa ada kalau unsur misalkan ini, Pak Riki? Maaf saya gimana, potong. Apa ada unsur pencemaran nama baik nggak tuh ketika terjadi arahnya penggerebekan? Oh, takutnya ke arah penggerebekan pidana gitu. gitu, arahnya takutnya namanya orang yang sedang bakar api cemburu gitu kan ya, kadang-kadang kan emosi tidak bisa dikeluh takutnya ada tindakan-tindakan yang di luar kendali yang arahnya justru bukan menguntungkan malah merugikan gitu Bu Mhm. Jessica gitu. Gitu sih kalau kami Ya, seperti itu ya Bu Jess. ya ini bagi para para viewers nih, termasuk klien-klien. Ya, sekali lagi Ya jangan paling pernah mungkin melakukan yang penggerebekan. paling baik gitu kan, yang saran kami sih kalau memang mau melakukan hal itu ya koordinasi dengan pihak-pihak setempat lah. Kalau misalkan ada RT RW gitu kan lebih lebih aman lah. Ya, jadi Takutnya kan jadi ada begini, di luar kan, di luar inilah. begini Pak Riki, saya sedikit bahas juga ya. Jadi memang Ya, beberapa klien nih kadang memang ya itu sudah keburu terbakar api cemburu gitu kan. ya, Udah keburu aduh, Oje, suami saya ini nggak bisa itu di situ, aduh saya harus ke ya, sana, nggak ngomong ke apa, datang gitu kan. Wah itu tuh udah paling males tuh sebenarnya, ya udah paling males akhirnya digerebek lah, ya mungkin buktinya betul ya Pak Riki dijadikan bukti gitu kan, ada saksi, ada ya dapat bukti dijadikan cuma bukti gitu. cuma ya itu lagi tadi ada tanda kutip takutnya malah jadi bumerang Betul, betul. gitu. Salah Karena satunya mungkin ada unsur emosi di situ yang takutnya jadi tindakannya yang bukannya menguntungkan malah merugikan gitu, Bu Jess. ya ya. Nah, itu jadi mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Jadi biarkan Betul, betul. selama masa pengumpulan bukti, biarkan agen bekerja ya Betul. mendapatkan bukti-bukti, seluruh bukti Mengumpulkan itu bukti nanti sebanyak-banyak mungkin. nanti bisa diproses selanjutnya ke ranah hukum. Yang penting Betul, Bapak betul. Ibu sabar Betul, gitu. betul, betul. Gitu. Oke. Lalu lalu nih Pak Riki, kalau menurut menurut advokat lah ya, kuasa Iya, iya. hukum nih. Ini kalau misalnya hasil investigasi perselingkuhan nih dari detektif swasta ingin dibawa ke ranah hukum itu eh, tingkat keberhasilannya berapa persen dan resikonya apa sih Pak? Gitu kan pasti ada nih beberapa yang nanya, aduh jasa investigasi swasta nih emang bisa nih dibawa ke ranah hukum hasilnya? Nah, coba deh Pak Riki bisa bantu jelaskan nih Pak. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh detektif swasta ya. Betul. Dalam hal ini apabila dokumen-dokumen atau bukti-bukti lain yang memang memperkuat posisi dalam hal ini klien kami yang dianggap kami itu menguatkan, itu bisa dijadikan bukti di pengadilan, Bu Jess. Apakah itu memang yang dilakukan oleh detektif swasta atau misalkan bisa dilakukan oleh kliennya itu sendiri gitu kan, atau mungkin yang ditemukan oleh kuasa hukum sendiri gitu. Tapi memang kehadiran dari detektif swasta ini dalam hal perselingkuhan memang sangat membantu khususnya bagi klien sendiri, bagi kuasa hukum sendiri untuk mempermudah pekerjaannya. Seperti itu. Karena mungkin karena apalagi kan di ibu kota dengan kota metropolitan seperti ini kan banyak orang yang memang tidak mempunyai waktu dalam hal mengurus hal-hal seperti itu. Makanya memang sangat penting dalam hal ini untuk supaya bukti itu akurat gitu kan dan perlu diolah-olah lagi oleh kuasa hukum. Memang biasanya kita akan lakukan sebelum diajukan ke pengadilan itu kita akan panggil dulu uh, klien, apakah bukti ini bisa diajukan ke pengadilan dan boleh diajukan ke pengadilan supaya ada kesepakatan antara klien dan kuasa hukum dalam hal melakukan pengajuan pembuktian seperti itu, Oke, supaya oke. nanti pada saat sudah dilakukan pembuktian semuanya clear gitu, tidak ada lagi yang menurut klien ini jangan dijadikan bukti, oh ini harusnya Ya. jadikan bukti tapi ternyata tidak dilampirkan jadi bukti. Jadi memang biasanya sesuai kesepakatan klien dan kuasa hukum. Cuman pada dasarnya kami sebagai kuasa hukum memberikan memberikan saran hukum Oke, bagi klien gitu. Apakah memang oke. ini layak atau tidak gitu, Bu. Yes. Berarti kalau untuk kesaksian sendiri sebenarnya tidak perlu ya, Pak ya? Untuk kesaksian detektif swasta sebenarnya tidak perlu ya, hanya bukti saja Sebenarnya diserahkan sudah gitu ya. kalau sebenarnya ya Bu Jess, kalau kita melihat dari orang
orang-orang yang bisa dijadikan saksi dalam perkara perdata dalam hal ini perceraian itu bisa kita lihat di 145 ayat 1 HER. Jadi orang mana saja yang bisa dijadikan saksi dan mana saja yang tidak bisa dijadikan saksi. Dalam hal ini yang tidak bisa dijadikan saksi yang pertama itu adalah keluarga sedarah atau keluarga semenda. Yang kedua itu adalah istri suami, yang istri atau suami yang berperkara walaupun itu sudah bercerai itu tidak boleh. Terus anak-anak yang di usianya belum 15 tahun dan orang yang tidak memiliki befuh secara hukumnya atau tidak memiliki kekuatan bertindak secara hukum. Dalam hal ini misalkan orang gila itu tidak bisa dijadikan saksi. Maka dalam hal ini apakah detektif swasta bisa dijadikan saksi? Kalau mengingat ke sana itu bisa-bisa saja. Cuman kan melihat kerahasiaan dari agen-agen detektif itu sendiri yang harus dipertimbangkan. Betul. Tergantung kesepakatan klien dengan detektif itu sendiri. Tapi biasanya kan detektif rahasia sifatnya kan. Ya, betul. Agen-agen nah, jadi ini biar bisa jelas. Gitu. Biar bisa jelas juga ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ini yang nonton malam ini. Ya, makanya kami ini memang tidak bisa memberikan keterangan saksi. Kenapa? Karena ketika bukti sendiri sebenarnya sudah cukup lah ya. Saya yakin bukti advokat itu kan bisa tertulis, bisa tidak tertulis, bisa mengatur bukti-bukti tersebut. Jadi untuk kemudian nanti bisa diproses ke ke meja hijau ya. Lalu juga kemudian bukti yang setelah kita berikan itu nanti bisa didiskusikan lagi dengan kuasa hukumnya seperti itu. Gitu. Oke. Ini sudah cukup jelas. Lalu kemudian selanjutnya nih Pak Riki, sebentar apa nih? Harus hati-hati ya, jangan asal grebek aja karena emosi. Iya. Lalu kemudian untuk runtutan sendiri ini gimana sih Pak? Misalnya ada runtutan sidang perceraian nih Pak, misalnya ada klien yang ingin suami saya kan selingkuh, gimana caranya saya pengen dia kan salah nih, saya pengen dapetin gonogininya lebih banyak gitu, hak asuhnya ke saya semua gitu. Nah itu gimana tuh Pak Riki? Bisa nggak sih kayak gitu tuh? Tergantung ya Bu Jess. Jadi biasa gini Bu Jess, sebelum adanya kita mengenal adanya perjanjian pranikah atau perjanjian nikah, itu kan sebenarnya dulunya tidak lazim di Indonesia, di sistem hukum kita kan. Memang itu tuh ada di sistem hukum sistem hukum contohnya di Amerika gitu kan, yang memang sistem hukumnya berbeda yang kita Eropa kontinental gitu kan. Kita adopsi yang memang kalau lihat biasanya orang yang sebelum menikah itu melakukan perjanjian pranikah, atau setelah menikah itu setelah ada putusan MK itu boleh melakukan perjanjian perkawinan gitu kan. Nah, kalau melihat dari segi aturan, memang di pasal 128 KUH Perdata, pasal 97 kompilasi hukum Islam terkait dengan pembagian harta gonogini ini dibagi 50-50. Gitu, sesuai dengan putusan pengadilan. Cuma siapapun yang bersalah ya. Sebenarnya kalau percaya itu nggak ada salah dan benar ya. Cuma kalau di dalam pembagian harta gonogini, apabila kita melihat ketentuan 128 KUH Perdata dan pasal 97 kompilasi hukum Islam, misalkan orangnya adalah beragama Islam, gitu kan, berarti yang dirujuk adalah kompilasi hukum Islam. Tapi kalau misalkan non-Islam, itu biasanya KUH Perdata. Itu dibagi 50-50. Tetapi apabila misalkan, saya pengen lebih, atau ternyata, saya memiliki harta bawaan yang memang itu tidak diperoleh di saat masa pernikahan, itu bisa dituangkan dalam perjanjian pranikah sebelum menikah, atau pada saat telah menikah bisa dilakukan perjanjian perkawinan seperti itu. Jadi bisa dituangkan sebelum menikah itu ya harusnya bikin perjanjian ya lebih aman kayaknya. Selama adanya perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan itu masih bisa dilakukan. Mohon maaf, perjanjian pranikah atau perjanjian perkawin itu sama aja. Kalau bahasa hukum sih kawin ya. Perkawinan. Makanya berarti sebenarnya undang-undangnya itu nomor 1 1974 itu bukan undang-undang pernikahan, tapi undang-undang perkawinan. Karena bahasa hukum itu perkawinan. Gitu. Kawin lah ya istilahnya ya. Berarti ini ya Pak Riki ya. Maksudnya mau dia salah kayak, mau dia benar kayak, mau dia yang selingkuh atau enggak gitu. Ya harta gonogininya
sama Kalau gitu berdasarkan ya ketentuan hukumnya. 128 KUH Perdata atau pasal 97K Kompleks Hukum Islam itu seperti itu. Kecuali memang sebelumnya dilakukan perjanjian pernikah Oke. atau perjanjian perkawinan. Oke, ini jelas ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi seperti itu. Mau siapapun yang salah, gonogininya sama. Nah, lalu untuk hak asuh anak nih, kemudian Pak Riki ini gimana nih? Apa selalu jatuh pada ibu kah? Atau Ya, misalnya ya. ibunya ternyata yang berselingkuh, apakah bisa hak asuhnya jatuh ke ayah gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk beragama Islam ya, terkait dengan hak Mhm. asuh anak itu dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 kompilasi hukum Islam itu bahwa anak di bawah usia 12 tahun itu hak asuhnya adalah hak asuh ibu. Tetapi ayahnya bisa melakukan permohonan atau gugatan hak asuh anak itu agar hak asuh anak itu bisa dijatuh kepada tangan ayah itu bisa dilakukan. Tetapi harus dibuktikan bahwa si ibunya itu tidak mempunyai uh, apa namanya kekuatan dalam hal mengasuh anak gitu. Dalam arti misalkan ibunya kalau Kurang misalkan kompeten dalam lah ya. hukum Islam itu tidak berkompeten itu misalkan ketika suaminya Islam, istrinya misalkan Islam juga pada saat sebelum perceraian, ternyata pada saat perceraian si istrinya itu misalkan berubah agama gitu kan. Itu bisa dipindahkan ke ayah misalkan seperti itu, atau misalkan ibunya ternyata tidak mempunyai kualifikasi untuk mengasuh anak, contohnya misalkan sedang sakit parah, atau misalkan mengalami kegilaan ya, secara hukum tidak bekuam, tidak befuh gitu kan, itu bisa dilakukan. Oke. Gitu. Jadi Oke. seorang ayah bisa melakukan hak asuh anak itu, merebut hak asuh anak itu dari seorang ibu gitu. Tergantung situasinya berarti ya Pak Memang Riki ya. biasanya di bawah 12 tahun itu adalah hak asuh anak itu mutlak ke seorang ibu. Tapi ada ketentuan-ketentuan lain yang memang hak asuh anak itu bisa beralih ke ayah dengan alasan-alasan seperti tadi. Gitu. Ibunya tidak memiliki kualifikasi yang dianggap oleh hakim atau pengadilan itu tidak mempunyai kualifikasi untuk mengasuh anak. Gitu. Oke ya, cukup jelas Walaupun ya ini. sebenarnya ya Bu Jess, mengasuh anak itu adalah kewajiban ayah dan ibu, walaupun sudah bercerai. Gitu. Oke, berarti untuk masalah menafkahi tetap di ayah ya, walaupun Ya, jatuhnya ke ibu, betul. gitu. Nah itu Seorang ayah itu tetap untuk ya. menafkahinya apakah tetap full kah atau jadi dibagi dua juga gitu Pak? Itu biasanya tergantung nanti kalau misalkan yang menggugatnya adalah pihak wanita gitu kan ya, itu tergantung, itu dimasukkan ke dalam petitum permintaan kepada hakim untuk dikabulkan misalkan menafkahi berapa gitu. Nanti Gitu. pengadilan yang memutuskan seperti itu. Bisa nego lah ya. Ya makanya nanti biasanya itu disampaikan dicantumkan dalam petitum gugatan. Gitu. Pak Riki sendiri sudah menikah belum ini? Saya kebetulan sudah, yes. Saya Sudah ya. Ya. Dan sudah menikah ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Tidak ke tahap itulah ya. Semoga janganlah jangan sampai. Langkah abadi sampai akhir ya. Amin, amin. Sampai mati gitu. Oke. Lalu selanjutnya Pak Riki, tadi kan kita udah ngobrol juga masalah hak asuh anak ya, lalu juga kemudian sebagian mengenai gonogini gitu kan. Nah, mungkin ada satu hal lagi ya yang cukup umum ditanyakan nih biasanya dari klien saya. Jessica, misal nih ya, suami saya selingkuh ya. Nah, tapi buktinya itu cuma WhatsApp aja gitu loh. Tapi ketika ditanyakan ke si suaminya nggak mau ngaku gitu loh. Nah, apakah bukti seperti itu bisa dijadikan gugatan juga untuk perceraian gitu? Ada beberapa tapi dia nggak ngaku gitu loh. Ya, gak ada ngaku, beberapa ngaku, memang terus. yang seperti itu, dan biasanya memang kalau misalkan bukti chat juga bisa dijadikan bukti di pengadilan gitu. Tapi selama memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya pertama misalkan jangan diedit atau ada misalkan direkayasa gitu kan. Gitu. Tapi memang ada beberapa yang masih seperti itu, bukti chat itu kita jadikan bukti. Oke. Cuman itu butuh pendalaman lebih dalam lah. Maka itu peranannya ada di jasa detektif swasta. Betul. Untuk dikelola lebih dalam lah ya. Nah, jadi ketika ya Bapak-bapak Ibu-ibu, ketika misalnya
perselingkuhan nih, kan ngechat doang. Nah, itu ngelak nih si suami atau istrinya. Itu dia makanya segera hubungi kami. Nanti Iya, kami kuak namanya maling nggak kasusnya. mungkin ngaku. Kalau maling ngaku, ya penjara penuh. Orang yang berdosa itu jarang yang mengaku, kan gitu ya, Bu Jess ya. Kalau orang yang berdosa di dunia ini mengaku, maka dunia ini aman, damai, tentram, gitu kan. Tidak ada lagi yang bisa dinikmati dari semua hiruk pikuk dunia, gitu kan. Betul nggak? Betul, betul. Nah, Oke, lalu selanjutnya lagi kita mau tanya mengenai ini agak hot nih pertanyaannya. baru apa nih? Berapa sih nih Pak Riki nih tarif umum dulu deh? Nggak usah Pak Riki dulu deh, tarif umum dulu. Tarif umum. Kalau nanti saya bilang angka, yang lain takutnya pada marah ya. Kisaran aja deh Pak Riki biar Sebenarnya ini kalau masalah pada denger. kisaran itu kesepakatan para klien dengan konsultan hukum atau dengan kuasa hukum itu ya. Dan itu biasa disepakati itu Bu Jess. Kalau tapi untuk saya sendiri biasanya kalau menangani kasus perceraian itu di angka 20. Kalau saya gitu kan. Gitu. Oke, itu sampai tuntas ya. Itu ya sampai tuntas lah. Sampai putusan gitu. Ya, cuman saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi intinya sih itu berdasarkan kesepakatan harga antara klien dengan konsultan hukum atau dengan pengacaranya gitu. Oke, oke. Ini ternyata saya ada yang kelewat nih. Tadi kita ngobrol, saya pikir tadi durasi 60 menit ya. Wah, ternyata topiknya hampir semua udah dibabat Sebenarnya nih. kalau kupas tuntas masalah hukumnya 1 jam nggak cukup. Ini kita butuh 4 SKS, cuman karena memang ya saya Ya, kita gambaran kita perkecil lah ya secara skupnya ya. ininya aja lah, secara luarnya ya bisa dipercepat gitu. Cuman ya yang penting para kliennya Bu Jess bisa pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab gitu. Gitu ya Bu Jess. Oke. Oke, lalu ini untuk runtutan sendiri nih Pak Riki, untuk runtutan biasanya ya, mungkin bisa dibantu dijelaskan. Misalnya dia pakai kuasa hukum, dia sudah dapatkan bukti Oke. perselingkuhannya dari kita. Nah, lalu ingin mengajukan ke jika ingin mengajukan sendiri dulu nih, mengajukan perceraian sendiri. Itu gimana sih step by step-nya nih, Pak Riki? Step by stepnya ya. Misalkan Ibu Jess sudah punya suami nih, ya kan? Ternyata suami Ibu Jess itu sudah terbukti melakukan perselingkuhan. Bu Jess mau bercerai, ya kan? Nah, tergantung Bu Jess itu agamanya apa. Misalkan Islam. Kalau Islam berarti mengajukan gugatannya itu ke pengadilan agama. Tapi kalau untuk non Islam itu ke pengadilan negeri. Nah, untuk tahapan sendiri yaitu pertama buat gugatan perceraian, gitu kan? Setelah gugatan perceraian dimasukkan ke panitera, didaftarkan dan sudah ada panitranya juga, hal yang nanti akan ada panggilan dari pengadilan untuk melakukan sidang gitu. Dan tahapan sidang itu sendiri biasanya gugatan. Setelah ada gugatan itu biasanya jawaban, tapi setelah ada jawaban biasanya ada mediasi dulu dari hakim, mediator gitu. Mediasi dalam hal ini Oke. sendiri mediator dalam ini hakim berupaya untuk melakukan perdamaian dulu melalui mediasi. Berarti memang harus Apabila didamaikan mediasi dulu ya. misalkan ya Berarti memang didamaikan dulu biasanya ya. didamaikan Didamaikan dulu, dulu. Kalau mediasi nggak bisa dulu. baru. Jika memang mediasi tidak terkabul, maka proses tetap berjalan. Tapi kalau mediasi misalkan berjalan, mencapai kesepakatan atau damai, ya biasanya di stop gitu kan. Nah, ini apabila misalkan tidak di stop, maka tetap berlanjut. Nanti seperti acara hukum perdata lainnya, yaitu setelah jawaban itu adanya replik, ada duplik, ya kan? Setelah itu adanya bukti, setelah bukti adanya saksi, setelah saksi adanya kesimpulan, setelah kesimpulan barulah adanya putusan dari pengadilan. Seperti itu Bu Jess. Oke, oke, cukup Tuh. jelas ya. Nah, nanti Tapi kalau misalnya dari ribet sendiri, ya serahkan aja kepada kuasa hukum. Begitu ya, Bu Jess? ya, jadi jika memang ribet ngejelimet, kalau udah dilempar ke kuasa hukum, klien nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya, tinggal Betul. datang ketika hari H saja ya. Betul, betul Bu Jess. Oke ya, jadi seperti itu. Lebih enak memang pakai pengacara, nggak ribet Betul, gitu, betul. ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Oke sih, ya paling untuk wawancaranya itu dulu sih ya Pak Riki. Tadi saya pikir wah 1 jam nih durasinya ya kan. Ternyata cepet loh.
Ternyata Iya, 60 menit cepat karena loh gitu. memang apa namanya? Yang penting isi kontennya ya, Bu Jess ya. Isi Yang penting kontennya. jelas Yang ya penting poin-poinnya. pertanyaan-pertanyaan dari kliennya Ibu Jess itu juga terjawab. Mudah-mudahan ya. Kalau misalkan masih kurang, bisa hubungi saya melalui DM atau misalkan bisa WhatsApp saya. Atau lebih Ya lagi, ini nanti bisa kalau untuk langsung kontak langsung Pak gitu. Riki gimana nih nomornya? Untuk nomor nanti bisa saya serahkan lewat DM ya, gitu. Oh ini ada pertanyaan Pak Riki, Boleh, sebentar. boleh. Ternyata ada beberapa pertanyaan di list questionnya nih baru nongol. Oke, Boleh, ya boleh. yang pertama ya. Jika pasangan suami istri bercerai, Hmm, apa berhak istri yang menggugat cerai meminta hak gonogini? Ini maksudnya gimana nih? Jika pasangan suami istri bercerai, hmm. apa berhak istri yang menggugat cerai meminta hak gonogini? Nah, itu bisa dibantu dijawab tuh, Pak. Ya, kan gonogini itu adalah harta bersama. Harta bersama yang dihasilkan selama masa pernikahan. Jadi selama itu misalkan hartanya dihasilkan selama masa-masa pernikahan itu berhak. Sesuai yang tadi saya jelaskan menurut pasal 128 KUH Perdata atau pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Begitu Ibu Jess. Oke, jadi itu sudah dijawab ya, Bu Ali. Ah, Bu Ali Ya. ya. Semoga Kalau jelas. misalkan ya satu lagi, misalkan si ibunya pengen sekalian misalkan gugat cerai sekaligus pembagian harta gonogini itu tinggal dimasukkan aja di posita dan petitum di gugatan gitu. Oke. Lalu ini ada yang tanya lagi nih, jika jika anak pakai narkoba, lalu Hmm. suami sama istri jadi ribut, itu gimana? Itu gimana, Pak Riki? Kalau itu kan masalah pribadi gitu kan. Yang penting kalau Anak bapaknya pakai merasa narkoba. misalkan si ibunya tidak mampu untuk mengurus anak, tinggal majukan aja permohonan ke pengadilan untuk memohonkan hak asuh anak. Tapi ingat dulu, anaknya ini ada di usia berapa nih? Kalau usia di Hmm. bawah 12 tahun, ya itu masih hak ibu dan itu harus butuh lewat pengadilan untuk menetapkan. Tapi kalau misalkan di atas 12 tahun, itu tergantung anak sendiri mau milih sama ibu atau sama anak, sama ibu atau sama ayah gitu. Ya, oke. Jadi itu semoga semoga terjawab ya. Itu Ya, tergantung dari situasi ya, situasi Ibu. betul. Kalau anaknya di atas Betul. 12 tahun ya mungkin mungkin ada ya kalau di ibu kota ya. Mungkin anak yang 12 tahun narkoba memang ada ya Ibu Jess. Ya sepertinya sejaman sekarang umur berapa aja juga. Tapi mudah-mudahan sih jangan Semoga lah sih ya. enggak lah ya. Anak di bawah 12 Gitu. tahun tidak narkoba lah ya. Kalau Ya kalau seperti itu berarti udah di atas 12 tahun itu tergantung anaknya mau milih sama ibu atau sama ayah. oke, berarti tidak tidak harus dengan ibu ya sebenarnya ya. Bisa dengan ibu dan Ya, ayahnya juga. betul. Oke. Oke, lalu ini ada pertanyaan lagi dari Mam Rebecca ya. Mam Rebecca bertanya, kalau selain perselingkuhan, nah ini keluar konteks nih, tapi mungkin kalau mau dijawab nggak apa-apa ya Pak Riki. Kalau selain perselingkuhan, tetapi kasusnya obat terlarang, gimana nih? Ini maksudnya Waduh, gimana nih? itu hal yang Ini di luar topik hari ini nih, Bu. maksudnya Mohon maaf. obat terlarang gimana ya maksudnya nih? Mungkin Ketangkap mungkin nanti polisinya kita atau bisa gimana? Udah mungkin nanti jangan kita main-main obat bisa terlarang lah ya. bahas bahas lain lah ya di Ya, lain hal itu hari ini. uh, Untuk malam ini pokoknya hal kita yang ya, perceraian dulu. dilarang oleh undang-undang jangan dilakukan lah. Hidup sudah Oke, susah, jangan dibikin susah lagi. Kalau bisa dibikin gampang, kenapa harus dibikin susah kan begitu Bu Jess ya? betul. Nah, lalu ini ada lagi yang bertanya, makan waktu mana tadi ya? Makan waktu berapa lama untuk proses sidang perselingkuhan si Kajes dan Kak pengacara? Ya, itu tergantung situasi juga. Kalau memang misalkan para pihaknya apa namanya beritikat baik, ya kan, tidak ada yang apa namanya drama-drama itu ya cepat lah, nggak nyampe ya mungkin sekitar 4 bulan bisa putus gitu. Tapi kalau misalkan para pihaknya tidak punya itikat baik dalam arti yang tergugatnya misalkan tidak datang terus atau tidak tidak menunjuk kuasa hukum itu nanti bisa diputus lain oleh pengadilan gitu. Berarti 4 bulan itu cepat hitungannya ya, Pak ya? Iya, tapi dengan catatan itu tadi ya Bu Jess gitu. Proses-prosesnya dilalui dan memang tidak ada para pihaknya beritikat baik lah intinya gitu kan. Apa bisa kadaluarsa juga nggak tuh, Pak Riki? Misalnya Maksudnya kadaluarsa di mana? kita sudah ajukan tapi kita nggak jalan-jalan gitu, misalnya panggil kita udah ajukan gugatan nih, tapi kitanya nggak dipanggil nggak datang, atau Itu jadwalnya nanti ada molor. mekanisme di pengadilan Bu Jess gitu. Kalau misalkan tergugat nggak datang itu ada mekanisme di pengadilan. Nanti bisa putus secara sepihak kan gitu.
Oh gitu. Kadaluarsa bukan sebutannya tuh. Enggak ada mas. Karena kalau di pengadilan kan jelas, prosesnya jelas yang tadi saya jelaskan kan. Oke, oke. Yang pasti sih kalau bisa datang lah ya kalau memang di Ya kalau lagi waktu senggang atau misalkan muak melihat pasangannya di persidangan kan ada kuasa hukum. Gitu. Yang penting kan prosesnya terlewati lah Bu Jess kan. Gitu. Oke, betul. Semoga itu menjawab kami, ya. Kami harap sih semuanya bisa didamaikan lah, bisa dibicarakan dengan baik-baik kan. Benar-benar. Jadi bisa Makanya lebih. kan mediasi itu didahulukan dulu dalam proses pengadilan itu. Oke, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya ini ya dari Bapak Aswin Waduh, Raihan. ini kalau Aswin ini teman saya, ini teman kuliah saya ini. Oke. Mungkin bisa dibantu dijawab aja Pak Dik, ini kalau pasangan beda agama, Islam dengan non-Islam, nah gugat cerainya ke pengadilan. Oh, ini tadi sudah dijawab. Ya, tadi udah jawab. Sudah dijawab. Ini orang hukum ini yang nanya ini. Ini teman saya waktu zaman kuliah itu. Iseng Ya, dia. tadi sudah Padahal dia dijawab juga tahu ya. jawabannya itu, Bu Jess. Kalau gimana? Kalau misalnya Islam bisa ke pengadilan agama, kalau non Islam bisa ke pengadilan negeri begitu ya. Betul. Oke. Oke, mungkin Itu untuk teman saya itu, Bu Jess. Teman kuliah saya itu. Itu yang mungkin dia ingin skripsi itu. ingin ikut join kayaknya. Iya. Halo, Aswin, apa kabar kamu di sana? Semoga baik-baik saja, sehat selalu ya. Lanjut ya. Oke. Yes. Oke, lalu selanjutnya ini untuk pertanyaan sudah belum ada yang muncul lagi. Kang Riki bikin perjanjian pranikah nggak? Oh. Saya sih percaya sama istri lah, nggak usah bikin-bikin begitu, ya kan? Kita juga kerja buat istri dan anak, gitu kan? Ngapain lah? Itu kalau saya sih prinsipnya saya menikah ya saya percaya sama pasangan saya. Gitu. Asik. Saya sendiri sih tidak. Kalau saya sendiri tidak ya. Ya, ini mungkin saya juga mau tanya nih Pak Riki. Sekarang kan lagi pernah ya ada sempet kabar gosip lah, kita bicara sedikit masalah artis ya tentang perceraian. Gosip-gosip ya. Dulu pernah ada perceraian yang gini, si suami ini bercerai dengan istrinya ya. Nah ternyata hak asetnya itu semuanya itu atas nama si suaminya. Nah suaminya ini udah mindahin barang nih dari rumah mertuanya ke rumah dia nih ya. Mungkin Mbak Riki sempat dengar ya kasus ini ya. Asetnya kita tidak usah sebut nama lah ya. Jadi salah satu pengacara juga ya mungkin bercerai ya, terus aset-asetnya tuh kayak barang-barangnya itu dipindahin semua gitu kan. Nah terus si istri mengklaim bahwa saya tidak dapat apa-apa karena semua aset atas nama suami saya. Gitu. Ya. Ini prinsipnya Bu Jess. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa harta gonogini ini adalah harta bersama yang dihasilkan selama masa pernikahan. Misalkan Bu Jess menikah dengan saya, misalkan ya. Bu Jess menikah dengan saya, lalu setelah menikah itu kita membeli rumah Bu Jess. Ya kan? Ketika saya membeli rumah, sertifikatnya misalkan atas nama saya selaku suami. Lalu kita bercerai. Atau misalkan di dalam pernikahan selama pada saat saya beli rumah itu istri saya adalah Bu Jess. Katakanlah begitu. Saya kan melampirkan syarat-syarat ke developer atau ke bank itu, salah satunya misalnya surat nikah gitu kan. Pada saat saya ingin menjual, apakah saya masih butuh tanda tangan Bu Jess selaku istri? Masih ya? Tidak. Ya, sebenarnya masih gitu kan. Jadi sebenarnya apabila misalkan aset ini dihasilkan selama masa pernikahan, si istri bisa melakukan gugatan harta gonogini seperti itu. Tapi hasil dibuktikan bahwa harta ini dihasilkan selama masa pernikahan. Jadi makanya sekarang itu dibedakan nih antara harta bawaan dengan harta gonogini. Gitu. Jadi harus dibedakan nih. Mana harta bawaan, mana harta gonogini. Makanya sekarang itu sangat populer nih di kalangan orang-orang yang ingin menikah itu melakukan perjanjian pranikah. Salah satunya adalah menghitung mana harta bawaan, mana harta yang misalkan dihasilkan selama pernikahan gitu. Kalau di selama pernikahan itu gonogini dan itu bisa dilakukan gugatan gitu. Lalu misalnya Pak Riki hartanya itu atas nama anak. Maksudnya?
Jadi misalnya si sudah menikah lah ya ini nih. Hmm. Nah, lalu Hmm. hartanya si bapak membelikan anaknya mobil, ya. Tapi Hmm. ketika cerai, ini mobilnya pengennya dibagi dua aja nih. Tapi udah atas atas nama anak gitu. Nah itu gimana tuh urusannya tuh? Kalau memberikan ke anak itu jatuhnya seperti hibah, ya kan? Karena bukan waris kan, karena kalau waris kan harus meninggal dulu. Kalau pemberian orang tua ke anak selama orang tua masih ada itu namanya hibah. Jadi Kalau sebenarnya misalkan tidak ini bisa ya? masih dibagi dua, itu tinggal dibicarakan saja antara suami Hmm, atau istri dan anak pas. Tapi hmm. kan sangat ironis lah, barang yang sudah dibeli anak masa ditagih lagi, Bu Jess, kasihan anaknya lah. Saya misalkan selaku anak sudah dikasih mobil, ibu saya dan ayah saya bercerai, mobilnya mau ditarik lagi, kan saya sedih juga, Bu Jess, ya Tapi kan. ada loh, Pak. Nah, Pasti ada tapi kan yang memang kayak ada gitu. sih, ada. Pasti ada. Apalagi kalau maaf kata ya anaknya anak sambung gitu. Ya Anak kan? sambung nih, oh iya iya, anak Oh ya sambung. kan biasanya oh udahlah udah cerai ini saya ambil lagi aja mobilnya gitu. Hmm, iya, iya. Gitu. Itu kan jatuhnya ke Ber- hibah pemberian gitu. Berarti bisa dibicarakan lagi ya, Itu Pak bisa ya? dibicarakan gitu. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Eh, jika belum mendapat putusan sidang, tapi suami ingin menikah lagi, bagaimana ya? Loh, belum selesai cerai mau nikah lagi, udah ngebet apa suaminya? Gimana tuh Pak Riki? Bisa Tergantung dibantu sih ya, jawab? kalau contohnya misalkan ini nikahnya nikah siri atau nikah resmi nih. Ya mungkin Itu resmi tergantung kali para ya. pihak sih, tapi ada juga case yang seperti itu ya. Kalau masih terikat sama pernikahan resmi ya harus berdasarkan persetujuan istri pertama. Tapi kalau misalkan nikahnya nggak resmi ya, kalau misalkan ya itu tergantung para pihak lah itu, Bu Jess. Tapi berarti bisa ya Pak ya, jika misalnya belum selesai bercerai ini masih proses dia ingin nikah lagi ini udah nggak Kalau tahan nikah gitu. resmi sih, kalau nikah resmi dan pernikahannya belum diputus ya harus berdasarkan persetujuan istri pertama. Kalau Oh resmi ya. gitu, oke. Oke itu berarti harus resmi dulu nih Bu. Kalau tapi kalau menurut saya sih sebaiknya bercerainya di Ya kalau proses selesai secara dulu lah gitu etika ya. dan moral kan memang harus diselesaikan dulu lah. Tapi ada Anehnya case-case seperti itu gitu. mungkin ada ya, Bu Jess. Hmm, Saya mungkin kaget ini sih pengalaman pribadi itu juga. ada ya. Gitu, Bu Jess. Oke, oke lah Pak Riki, ini sudah cukup terjawab semua pertanyaannya. Ya, Jika tidak ada yang bertanya lagi, lalu ya kemudian mudah-mudahan. tadi untuk menghubungi Pak Riki, nomornya mungkin bisa diinfokan Pak. Nanti ini bisa saya masukin ke Instagram ini ya, Instagram TV. Boleh, Mungkin boleh. bisa disebutkan. Ini sambil saya tulis. Bentar, Berapa Pak Riki? saya juga kurang hafal, Bu Jess, nomor saya. Apa tidak perlu nih? Apa by DM Nanti aja? aja Bu Jess, saya kirimkan ke Bu Jess atau gimana. Tapi yang penting kalau misalkan ada bisa di DM dulu lewat Instagram. Nanti saya kasih nomor HP-nya atau nanti saya serahkan ke Bu Jess juga gitu. Oke. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Riki menyusul dari Fajri F ya. Oh, ini Pak, ini senior saya nih di kantor. oke, berarti tidak perlu dijawab. Apa itu? Hari Pak pengacara bisa nggak poligami nikah? poligami nikah siri bisa Nikah jadi siri. alasan untuk gugat cerai oleh pasangan resmi nggak? Ya itu kan perselingkuhan juga kan maksudnya kan? Ada orang ketiga kan? Ini sepertinya lebih ke pengalaman pribadi nih ya, Pak Fajri nih ya. Oh, berat itu ya. Ini Ini Pak senior Fajri saya di udahlah kantor. nggak usah Pak, Iya. sudah sama yang sekarang aja tuh. Tapi banyak kan mungkin yang apa namanya nikah resmi lalu misalkan nikah siri kan banyak yang seperti itu ya Bu Jess ya. Ya itu kan salah satu pekerjaannya Bu Jess ya untuk mengungkap gitu. Ya oke lah mungkin untuk malam hari ini ya terima kasih Pak Riki. Ya, Dan untuk sama-sama. ibu-ibu, Izin Bang Fajri, saya takut salah jawab. dan untuk ibu-ibu bapak-bapak, para viewers yang nonton malam ini ya mungkin nanti jika ada pertanyaan seputar apa namanya perceraian, kuasa hukum, advokat nanti bisa menghubungi Bapak Riki Subagja ya. Nanti Ya, kontaknya akan saya tulis di ya. kolom caption ya. Nanti tayangan ini akan ada di Instagram TV. Ya. Nanti bisa dinonton lagi yang belum nonton dan juga akan saya share ke Spotify. Jadi yang lagi nyetir bisa sambil dengerin obrolan ini ya. Lalu untuk kemudian akan saya share juga di YouTube ya Pak Riki ya. Jadi Siap, boleh. banyak yang bisa melihat nanti untuk Ya. selanjutnya untuk Semoga kontak bisa saya membantu cantumkan. bagi klien-klien Bu Jessica yang sedang
apa namanya mengalami masalah-masalah orang ketiga Hukum, gitu. ya, betul. Oke. Mudah-mudahan ya Bu Terima Jess. kasih. Amin, amin. Amin Amin. ya. Semoga bisa cepat dapat klien lagi. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Riki waktunya. Sama-sama Bu Jess, sehat selalu. Semoga kita Selamat diberkati oleh Tuhan. malam. Amin. Amin.